Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, teman-teman. Oh ya, untuk kali ini aku bikin video itu aku nggak mendeskripsikan apa yang di dalam video aku, tapi aku mau share cerita sedikit sama teman-teman tentang pengalaman aku ya, tentang pengalamanku pribadi. Sambil teman-teman ngeliatin yang ada di video aku, sambil aku cerita ya, teman-teman. Jadi teman-teman, dulu itu aku di tahun 2012 pernah kerja di salah satu kafe di Jakarta, tepatnya di sebelah Mega Mall Pluit ya. Hari itu nggak tahu tepatnya tanggal berapa, aku lupa. Pokoknya di situ hujan dari pagi sampai sore nggak berhenti-berhenti, hujannya tuh deras banget. Dan akhirnya banjir. Dan kebetulan kafe tempat aku kerja itu tinggi. Jadi kalau misalkan mau naik mau masuk ke kafe aku itu harus naik tangga gitu loh. Pokoknya anak tangganya itu kalau nggak salah ada 12. Nah, airnya tuh makin lama makin naik ke tangga 1, 2 dan seterusnya sampai ke hampir ke tangga 12 pas aku masih di situ. Akhirnya aku nunggu karena jam pulang aku itu di jam 10 malam, teman-teman. Jam 10 malam kafe tutup. Dan chef aku itu jam 5 sore itu udah pulang. Karena kalau misalkan malam itu nggak seberapa ada orang yang latihan golf gitu. Jadi mungkin mereka kadang cuma pesan minuman aja. Dan akhirnya aku bener-bener sendirian di kafe, teman-teman. Pada hari banjir itu, bos aku teleponin aku terus, suruh konfirmasi di sana keadaannya kayak gimana gitu. Tapi di situ bukan lewat HP ya, tapi lewat telepon rumah. Di situ bos aku langsung konfirmasi ke aku kalau misalkan mobil itu nggak bisa masuk. Memang di situ belum ada tim penyelamat, teman-teman. Nggak ada kendaraan sama sekali yang lewat seliweran itu nggak ada, udah nggak ada. Karena banjirnya itu udah bener-bener tinggi sedada orang dewasa. Jadi yang tadinya sopirnya bos aku itu udah nunggu di bagian kayak ada tanjakan gitu. Kalau misalkan mau ke Mega Mall tuh kayak ada turunan gitu. Kalau di tempat kita tuh kayak tanjakan gitu. Nah di situ mobil nggak bisa masuk. Akhirnya laporan ke aku kalau misalkan mobil itu nggak bisa jemput aku dan nggak ada orang yang berani masuk ke Mega Mall juga karena udah tinggi banget banjirnya. Alhasil aku nginep di kafe selama 1 malam, kejebak banjir. Di situ posisi gelap ya. Aku lupa di situ listrik udah dipadamin belum karena telepon tuh masih tetap nyambung gitu. Tapi di situ seingat aku tuh gelap-gelapan, nggak sama sekali ada penerangan, teman-teman. Aku tidur di kafe itu karena di kafe ya nggak ada tempat tidur, nggak ada kasur, nggak ada apa-apapun. Jadi aku cari alas buat tidur aku. Nah di situ aku nemu kardus buat alas tempat tidur aku. Terus buat bantalnya itu pakai tas. Sebenarnya di kafe itu ada sofa, tapi aku nggak mau tidur di bagian sofa itu karena itu tempatnya lebih rendah. Kalau misalkan di dapur itu tempatnya lebih tinggi gitu loh, teman-teman. Jadi aku tuh jaga-jaga aja, siapa tahu airnya tuh masuk gitu. Dan akhirnya aku tidur di dapur, di alas kardus kayak gitu. Di situ perasaan aku campur aduk ya, teman-teman. Bener-bener campur aduk, rasa takut, rasa apa ya, pokoknya campur aduk lah. Di situ aku ngelihat kayak ada mobil tenggelam. Mobil itu udah bener-bener nggak kelihatan, cuman kelihatan atapnya itu aja, atap atas mobil itu karena kerendam banjir itu tadi. Jadi di situ sebenarnya ada beberapa karyawan golf ya, tapi cowok semua. Di situ ada yang nginep di asrama itu karena kan nggak mungkin aku nyampur sama mereka. Akhirnya aku pilih tidur sendiri di kafe. Aku kunciin semua dan dinding kafe aku itu sebagian besar adalah terbuat dari kaca, teman-teman. Jadi di situ aku campur aduk. Aku bukan takut apa-apa, tapi aku takut kalau misalkan ada orang yang cari-cari kesempatan gitu. Ya karena aku tahu mereka itu seperti apa. Kan di situ isinya cowok semua gitu. Jadi terus yang tiap hari interaksi sama mereka itu kan aku paham banget gitu. Mereka itu satu persatunya seperti apa. Jadi ya bukannya berpikir yang negatif atau gimana. Kita kan nggak tahu ya, teman-teman. Karena itu tempat bener-bener lagi nggak ada nggak ada tim penyelamat, nggak ada orang berseliweran gitu loh. Jadi cuman bener-bener karyawan golf sama aku aja di situ. Dan supervisor atasan pun udah nggak ada, mereka udah pada pulang. Jadi yang nginep itu cuman kayak pelayan golf aja gitu.
Dan malam itu Bu Bos selalu nelponin aku, makin malam itu kan banjirnya makin gede, airnya makin pasang karena emang hujannya itu tuh nggak berhenti-berhenti. Jadi bos aku selalu bolak-balik teleponin aku setiap hampir 2 jam sekali. Dan selalu nenangin aku, sabar ya Tika, besok pasti pulang, besok pasti kita jemput kamu gitu. Bu Bos aku selalu bilang kayak gitu. Terus aku tuh jawabnya dengan tenang banget, iya Bu, nggak apa-apa kok, aku di sini nggak apa-apa gitu. Yang penting pintunya semua aku kunciin kok Bu gitu. Iya Tika, kamu juga harus hati-hati, kata bos aku gitu. Walaupun di situ sebenarnya pikiran aku juga lagi kacau teman-teman, karena aku berpikir wah ini hujan gak berhenti-berhenti, terus ini nanti kalau misalkan banjirnya makin gede gimana gitu. Aku selalu berpikir ya entah kemana lah, pokoknya pikiran aku kemana-mana. Dan malam itu aku nggak bisa tidur teman-teman. Bos aku bolak-balik teleponin aku, gimana, nanyain banjirnya makin gede atau enggak. Terus aku nggak apa-apa, apa gimana. Pokoknya bos aku selalu tanyain itu, selalu telepon hampir setiap 2 jam sekali. Selalu nanya gimana keadaan di sana, gimana keadaan di sana, selalu nanya kayak gitu. Dan keesokan harinya tim penyelamat datang, tapi di siang hari ya, karena kita ngantri, mereka itu ngedahuluin penduduk yang di daerah dataran rendah, baru ke kita yang di dataran tinggi. Jadi aku dievakuasi itu di jam 11 siang. Segitu dulu untuk cerita hari ini. Wassalamualaikum, bye-bye.